Haleluya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan, amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan, puji Tuhan ya. Ya, haleluya. Hari ini sebenarnya adalah terakhir dari serial khotbah yang Bapak Gembala kasih. Ya, luar biasa kita sudah menyelesaikan kitab Kejadian dan kita akan masuk dalam Keluaran. Dan sebenarnya kalau sesuai dari apa yang dikatakan oleh Pak Gembala, bahwa minggu depan kita akan sebenarnya ya akan ada khusus untuk tanya jawab, tapi karena beliau belum pulang, jadi kita akan tunggu setelah Bapak Gembala pulang. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan lihat setelah Musa hadir ya, dan dia diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Kita akan baca di dalam Keluaran 2 ayat yang ke-23 sampai 24. Lalu lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Jadi setelah pada saat Firaun dari zamannya Yusuf ya sudah tidak ada dan digantikan oleh Firaun yang lain, matilah Raja Mesir dan digantikan oleh Firaun yang lain yang lebih gila, yang lebih sadis, yang lebih bengis, yang lebih ambisius ya. Sehingga apa yang terjadi kepada orang Israel? Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Ya, mereka akhirnya diperbudak walaupun pada saat Firaun pada zaman Yusuf mereka menikmati Goshen, betul ya. Mereka menikmati pemeliharaan Tuhan, mereka menikmati perlindungan Tuhan. Tetapi setelah Raja Mesir itu terganti, akhirnya karena jumlah bangsa Israel semakin banyak dan akhirnya Raja Firaun itu takut ya, dan mereka akhirnya membawa bangsa Israel diperbudak. Dan mereka berseru-seru, bangsa Israel kemudian berseru-seru karena perbudakannya, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka, mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Cara Allah mengingat dan cara Allah memperhatikan bangsa Israel adalah Tuhan mengutus Musa. Walaupun mungkin bangsa Israel mengerang dan berdoa kepada Tuhan dan rasanya jawaban itu kok belum Tuhan jawab, kok jawaban itu belum hadir dan sepertinya mereka masih diperbudak, tapi tahulah kita bahwa Allah tetap bekerja. Amin. Pada saat bangsa Israel mengeluh diperbudak, Tuhan tetap bekerja karena Tuhan sedang menyiapkan seseorang untuk membawa pembebasan. Sehingga pada saat itu Tuhan mempersiapkan Musa, di mana Musa dipersiapkan Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan di semak belukar, ya dia menikmati encounter dengan Tuhan. Dan kenapa Musa? Karena Musa lahir dari sana dan dia tahu keadaan di sana, betul? Sehingga Tuhan harus mengutus dan mempersiapkan Musa. Sehingga pada saat Musa siap diutus dan datanglah jawaban dari Tuhan kepada bangsa Israel. Amin. Dan kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab segala sesuatu. Allah yang menyediakan, Allah yang mendengar setiap keluh kesah kita. Amin. Dan yang saya ingin bawa pada saat ini bahwa tujuan Tuhan menyiapkan Musa dan membawa Musa untuk datang kepada bangsa Israel di Mesir bukan hanya sekedar mereka dibawa pulang ke tanah asalnya. Tetapi kita baca yuk. Di dalam Keluaran 3 ayat yang Keluaran 4. Keluaran 4 ayat yang ke-23 ini tujuan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebab itu aku berfirman kepadamu, dia katakan kepada Musa, biarkanlah anakku itu pergi keluar dari Mesir. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya ia beribadah. Amin. Supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tujuan pertama saudara, tujuan Tuhan mengutus Musa kepada bangsa Israel di Mesir adalah bukan membawa bangsa Israel untuk hidup nyaman, terbebas dari
perbudakan. Ya, tetapi tujuan Tuhan yang utama adalah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bukannya sekedar untuk kenyamanan bangsa Israel, tetapi untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Untuk beribadah kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Yang paling penting adalah seeking God first, mencari Tuhan yang lebih utama. Itu yang diarahkan, ditunjukkan, diperintahkan kepada bangsa Israel. Bahwa mereka harus terutama diingatkan kembali. Seeking God first, cari Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Kenyamanan nanti. Haleluya. Dan bagaimana bangsa Israel dilatih Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bukan serta-merta pada saat Musa diutus oleh Tuhan dan langsung enak sekali bawa bangsa Israel dari Mesir dengan jalan santai, masuk dan beribadah kepada Tuhan. No. Tetapi Musa pada saat datang kepada bangsa Israel harus melewati berbagai hal yang menyusahkan, yang melelahkan, bahkan yang kadangkala, ini benar gak sih suara Tuhan? Ini benar gak sih si Musa diutus Tuhan? Artinya saudara, pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus datang dengan iman. Amin. Karena kita tahu pada saat Musa ngomong kepada Firaun bahwa kami akan pergi dan beribadah kepada Tuhan, tetapi apa yang diperbuat oleh Firaun? Yang diperbuat oleh Firaun ayat yang ke-9, Keluaran 5. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta atau perkataan dari Musa yang mengajak mereka untuk datang ibadah. Sehingga saudara apa yang kita lihat bahwa semakin dipersulit, semakin dipersusah. Aduh, rasanya kok mau datang ibadah, mau datang kepada Tuhan, rasanya susah, berat, harus melakukan sesuatu, harus bekerja. Ya, kemudian ayat yang ke-19. Maka Keluaran 5, maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan yang susah. Tadi kita dengar kan di awal bahwa mereka akan dibawa keluar, betul? Harusnya enak dong dibawa keluar. Kenapa harus mengalami susah dulu? Harusnya tinggal gampang dong, ada Musa, Tuhan buat dong sesuatu untuk segera kan mau beribadah. Kan mau datang kepada Tuhan. Tapi kenapa harus dipersusah? Kemudian ayat yang ke-8. Keluaran 6 ayat yang ke-8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak lagi mau mendengarkan Musa. Kenapa? Karena mereka putus asa. Dan karena perbudakan yang berat itu. Kadangkala saudara dunia, satu oknum yaitu iblis yang mencoba untuk meragukan kita, mempercayakan Tuhan. Pada saat kita datang kepada Tuhan, seharusnya kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita. Seharusnya kita tahu pada saat kita datang kepada Tuhan, Dia akan membebaskan kita. Tetapi pada saat kita mau datang kepada Tuhan, ada sesuatu yang menjadi halangan, rintangan kita, baik itu keadaan hati kita, keadaan pikiran kita, kekhawatiran kita, kesusahan kita, bahkan sampai kita menjadi putus asa, sehingga kadangkala kita tidak mau lagi mendengarkan mana yang benar. Dan saudara, apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita datang kepada Tuhan? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, sekali lagi saya katakan, tetapi tanpa iman percaya kepada Tuhan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Orang yang beribadah adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Betul? Buat apa kita beribadah saudara kalau saudara hanya nonton di handphone? Buat apa saudara ibadah kalau saudara sibuk dengan handphone? Buat apa saudara ibadah kalau pikiran saudara ke sana kemari? Tetapi orang yang beribadah adalah orang yang
mencari Tuhan. Karena dia tahu dengan iman dia ada. Tuhan ada. Amin. Saudara harus tahu Tuhan ada. Sehingga pada saat kita duduk di sini tidak ada yang sia-sia kita cari Tuhan. Sehingga itulah yang sedang dilatih oleh Tuhan oleh bangsa Israel. Walaupun Musa sudah hadir di situ, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan umat Tuhan yang punya iman. Amin. Karena bangsa Israel harus melewati yang namanya Firaun. Bangsa Israel dibuat Tuhan untuk melihat dengan matanya sendiri. Setiap tulah demi tulah, tulah demi tulah. Untuk apa sih? Karena Tuhan mau bangsa Israel punya iman dan melihat ada perbedaan. Amin. Ada perbedaan yang Tuhan buat bagi orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan dengan yang tidak. Orang yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan dengan yang setengah hati. Orang yang hanya lahiriah saja ada di sini, tetapi hati dan jiwanya tidak berubah dan cari Tuhan. Tuhan pasti akan buat perbedaan. Saudara, saya katakan Tuhan pasti buat perbedaan. Amin. Oleh sebab itu saudara, mari kita mau datang dengan iman. Percaya bahwa pada saat kita datang ibadah, Tuhan ada. Pada saat kita berhubungan dengan Tuhan, pada saat kita membangun mezbah, mengatur mezbah kita, pagi-pagi buta, kita bangun dan kita mengatur mezbah kita karena kita tahu bahwa kita butuh Tuhan untuk ada setiap hari demi hari dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita tidak percaya Tuhan ada, kita nggak akan pernah bangun mezbah setiap hari. Karena kita akan berjalan dengan kekuatan kita, dengan logika kita, dengan kepintaran kita. Tapi segala sesuatu itu bersumber dari Tuhan. Sehingga harus kita tahu bahwa kita harus sungguh-sungguh cari sumber dari segala sumber. Amin. Sebab itu saudara, mari kita datang dengan iman. Mari kita datang dengan iman. Setiap hari kita harus percaya dia ada dalam hidup saya dan saudara. Dan dia selalu bekerja dalam hidup saya dan saudara. Buat apa ada firman bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Itu bagi saya, itu buat saya dan saudara. Amin. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Artinya saudara, Tuhan tidak berkata bahwa aku akan membebaskan umatku dan membuat engkau nyaman. Tetapi Tuhan membebaskan bangsa Israel untuk punya iman dan datang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itulah arti ibadah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, yang kedua, ya, Musa tidak cukup hanya bilang seperti ini, ya, bahwa aku akan membawa umatku, bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, ya, dan beribadah kepadaku. Dia tidak hanya cukup berkata satu kali, tetapi Musa berkata berkali-kali. Musa mengatakan berulang-ulang kepada bangsa Israel, juga kepada Firaun. Ya saudara, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Artinya saudara, kita tahu tadi bahwa tujuan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah. Dan kita tahu bahwa tujuan bangsa Israel, tujuan Tuhan membawa bangsa Israel bukan saja langsung ke tanah Kanaan, di mana tempat yang penuh dengan madu dan susu. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan membawa bangsa Israel untuk beribadah di mana? Padang gurun. Di mana? Padang gurun, saudara. Bukan semerta-merta saudara bangsa Israel langsung ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, dan langsung menikmati susu dan madu berkelimpahan. Tetapi Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk datang ibadah di padang gurun. Artinya saudara, bangsa Israel datang kepada si pemberi janji. Bangsa Israel tidak langsung datang kepada tanah yang dijanjikan. Bangsa Israel tidak langsung directly untuk masuk ke tanah Kanaan, di mana tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan. Tetapi Tuhan membawa bangsa Israel terutama kepada si pembuat janji. Betul? Betul? Artinya saudara, bahwa Tuhan sedang mengajarkan
Cari aku dulu. Baru kamu akan menikmati tanah Kanaan. Betul? Ke aku dulu. Ke aku dulu. Artinya saudara, kita tidak menjadikan idol. Tanah Kanaan itu tidak akan membutakan kita. Kelimpahan tidak akan melupakan kita. Tidak akan pernah menjadi seperti berhala. Ya, karena kelimpahan susu dan madu, tetapi kita sudah encounter lebih dulu dengan Tuhan. Kita sudah berjumpa lebih dulu dengan Tuhan. Kita sudah lebih dulu datang kepada Tuhan sebelum kita menikmati apa yang menjadi pemberian Tuhan. Amin. Kita lebih dulu datang kepada si pemberi. Tuhan sedang mengajarkan kepada saya dan saudara, datanglah lebih dulu kepada si pemberi. Amin. Datanglah lebih dulu kepada Tuhanmu. Datanglah lebih dulu saudara untuk Tuhanmu. Artinya saudara, kita belajar untuk meniadakan kita. Tentang kita, tapi kita belajar untuk tentang Tuhan. Belajar segala sesuatunya untuk Tuhan, prioritas untuk Tuhan. Amin. Dan kata dari ibadah ini dalam terjemahan bahasa Inggris mengandung dua arti saudara. Kata beribadah kepadaku artinya worship. Tuhan mau pada saat kita datang kepada Tuhan, kita membawa worship to God. Amin. Artinya saudara, kita belajar pada saat datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan artinya kita sedang menyembah Tuhan. Karena kita diciptakan sebagai penyembah. Betul? Kalau kita tidak menyembah Tuhan, pasti kita akan menyembah yang lain. Karena Tuhan tahu kita, maka Tuhan ajar kita sebagai penyembah. Tuhan mau kita menyembah Tuhan. Amin. Coba kita buka dalam Markus 7. Markus 7 ayat yang ke-6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini worship with their lips, memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh dari padaku. Percuma mereka beribadah. Saudara, yang mengatakan ini firman Tuhan. Yang mengingatkan kita ini firman Tuhan. Sebenarnya kan kalau kita datang ibadah itu kan Tuhan bilang, kalau kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Tapi kenapa firman Tuhan bilang percuma? Kenapa Tuhan bilang percuma? Percuma kamu beribadah kepadaku kalau kita tidak membawa hati kita, hidup kita, betul-betul kita menyembah Tuhan. Kadang-kala kan kita datang ibadah saudara, yang penting dengar firman. Jadi kalau datang telat pas pujian gak apa-apa. Yang penting kan dengar firman. Saudara, pada saat kita memuji menyembah Tuhan, itu saatnya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pada saat kita memuji menyembah Tuhan, itu saatnya kita sedang worship, menyembah Tuhan. Dan pada saat kita menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita duduk diam, dan Dia akan memberikan susu dan madu. Amin. Dia akan memberikan firman-Nya seperti susu dan menguatkan. Dia akan memberikan firman-Nya seperti madu yang manis dalam jiwa dan pikiran kita. Mungkin 1 minggu kita udah kalut. Mungkin 1 minggu kita dalam ketakutan. Tapi pada saat kita dalam hadirat Tuhan, kita hanya membawa worship kita kepada Tuhan. Kita hanya menyembah kepada Tuhan. Dan pada saat kita duduk, Tuhan akan memberikan firman seperti madu. Amin. Yang akan memberikan kenyamanan, yang akan memberikan kemanisan di dalam hati dan pikiran kita. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan, kita dibebaskan, betul? Haleluya. Dan saudara, kalau kita lihat, bagaimana sih kita menyembah Tuhan? Artinya saudara, pada saat kita menyembah Tuhan, kita meniadakan apapun tentang diri kita. Kadangkala kita datang menyembah Tuhan dengan satu tujuan, Tuhan jawab dong doa saya. Pada saat kita datang kepada Tuhan dengan satu permohonan, Tuhan cepatlah tolong saya.
Tuhan cepatlah jawab saya. Butuh sekali ini Tuhan. Lihatlah kesengsaraanku. Tuhan segeralah. Sehingga semuanya, semua space ya dalam hidup kita. Semuanya hanya seluruh kebutuhan, keperluan ya. Semua permintaan betul memang. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan meniadakan segala sesuatu. Karena saya percaya Dia tahu. Amin. Dia tahu. Tapi maukah kita untuk datang kepada Tuhan. Mengatakan kudus. Kuduslah Engkau Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan. Amin. Kita datang karena kita mau worship. Apa sih worship? Menguduskan. Kudus. Engkau kudus Tuhan. Layakkan aku Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan. Seperti para tua-tua, kita coba lihat di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11. Ada saat para tua-tua datang kepada Tuhan dengan membawa pujian, penyembahan. Ya di ayat yang ke-11, Ya Tuhan dan Allah kami. Wahyu 4 ayat yang ke-11. Biarlah ini menjadi worship. Ya Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Artinya saudara, worship adalah kita sedang menghormati Tuhan. Amin. Bukannya sekedar kita ada di sini. Bukannya sekedar kita menikmati pujian penyembahan. Tetapi dari dalam kita sedang menghormati Tuhan. Worship adalah kita sedang memberikan diri kita menghormati Tuhan. Kalau kita sedang menghormati Tuhan, worship artinya kita sedang menjaga diri kita. Amin. Menjaga hati kita untuk tidak tercemar. Menjaga hidup kita untuk layak di hadapan Tuhan. Karena kita sedang datang kepada Tuhan Allah yang kudus. Sehingga kita akan menjaga diri kita untuk tidak tercampur dengan dunia, untuk tidak bersahabat dengan dunia, untuk tidak kompromi dengan dosa. Karena kita sedang menghormati Tuhan. Amin. Itu arti kita worship, bukan sekedar lip service kepada Tuhan. Tapi pembuktian diri kita bahwa kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Amin. Apakah kita cukup menghormati Tuhan dengan siap gerak? Tapi menghormati Tuhan adalah betul-betul kita mau berubah. Amin. Betul-betul kita mau menyenangkan hati Tuhan. Betul? Menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Dengan perubahan. Dengan karakter yang kita ubah. Sehingga kita menghasilkan buah yang Tuhan mau. Amin. Buah yang Tuhan mau. Di tengah-tengah kita harus berusaha menguasai diri kepada orang-orang yang membuat kita kesal, membuat kita cepat marah. Kita belajar untuk menghormati Tuhan. Ingat bahwa hidup kita adalah worship untuk Tuhan. Sehingga kita belajar untuk menguasai diri. Amin. Kita belajar bagaimana kita punya kasih. Sehingga kita mudah untuk mengampuni. Amin. Bagaimana kita mau bisa berdamai dengan orang. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, Tuhan sedang mengajarkan bagaimana hidup kita untuk worship kepada Tuhan. Betul saudara? Bagaimana kita menghormati Tuhan. Dan kita percaya bahwa ada kuasa yang bekerja. Ada saat kita worship, artinya kita percaya kuasa Allah akan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Worship itu yang kita naikkan kepada Tuhan bukan kata-kata yang kalah. Tetapi kata-kata yang mengandung kuasa. Amin. Artinya saudara pada saat kita worship kita percaya bahwa aku percaya bahwa Allahku baik. Aku percaya aku adalah anugerah terbesar yang Tuhan beri dalam hidup saya. Aku percaya aku adalah biji mata Tuhan. Aku percaya kuasa Tuhan bekerja. Artinya ada perubahan. Setiap worship kata-kata yang kita naikkan dari dalam hati. Dari dalam hati yang ada firman keluar. Ada kuasa yang bekerja bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Itu adalah worship yang Tuhan ingin dengar. Bukan kata-kata yang kalah saudaraku. Amin.
Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, amin. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan, amin. Artinya saudara, worship itu adalah worship yang percaya betul bahwa segala sesuatu diciptakan. Segala sesuatu adalah kehendak-Mu yang jadi. Sehingga saudara kita bisa lihat bahwa di dalam worship tidak ada kekecewaan. Amin. Kok Tuhan, Engkau kok tega banget sih buat begitu. Kok begitu sih Tuhan. Ya. Kata worship itu percaya bahwa segala sesuatu adalah kehendak Tuhan. Dalam hidup kita. Dalam hidup saya dan saudara. Ada saat anak saya, tadi pagi saya udah cerita saudara. Anak saya Edu, ya walaupun sudah dapat guarantor, sudah dapat sekolah dari sana. Dan dia mengambil puasa 7 hari. Karena dia tahu mamanya waktu ambil visa juga puasa dan dapat. Dia pikir sama. Dia ambil puasa lah 7 hari. Dan saya bilang sama anak saya, Edu, kamu puasa itu bukan memaksakan kehendak Tuhan jadi untuk kamu. Sesuai apa yang kamu mau. Tapi puasa itu artinya kita merendahkan diri dan menyelaraskan dan mau nurut apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kamu. Supaya nanti apapun hasilnya, baik itu kamu diterima, baik itu nanti kamu dapat garansi, baik itu kamu nanti dapat sponsor, baik itu nanti kamu dapat visa, ataupun kebalikannya. Kamu tidak dapat garansi, kamu tidak dapat visa, apapun itu tidak akan pernah membuat kamu kecewa. Tapi pada saat dia masuk visa, masuk ke imigrasi dan akhirnya betul memang dia nggak dapat. Nangislah dia. Dan dia katakan, kok Tuhan nggak jawab doa saya, Mami? Mulai berhenti doa. Mulai berhenti baca firman. Saya bilang, berarti selama ini kamu baca firman dan doa hanya menyogok Tuhan. Hanya supaya Tuhan paksa untuk nurut sama kamu. Lah seharusnya kan kamu yang nurut sama Tuhan. Kok jadi Tuhan yang nurut sama kamu? Siapa kamu anakku walaupun kamu anak pendeta Lodi. Kamu bukan siapa-siapa sayang. Saya bilang coba doa lagi. Puasa lagi yang benar. Saya memang agak sedikit kejam daripada bapaknya. Ya, tapi saudara pada saat dia mulai puasa lagi, mulai doa lagi, dan dia ya persaksian lah ya, waktu doa semalaman. Dia bersaksi bahwa sebenarnya disitulah dia melihat Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Bukannya sekedar jawaban doa, sehingga kita lihat bahwa oh jawaban doa itulah kita bertemu dengan Tuhan. Betul, bagus. Tapi pada saat kita tidak mendapatkan jawaban, sesungguhnya itulah juga pertemuan kita dengan Tuhan. Amin. Karena kita percaya yang terbaik yang Tuhan akan berikan. Sehingga worship itu adalah worship, kita menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Baik iya atau tidak ataupun tunggu. Amin. Sehingga tidak ada kekecewaan sedikit pun pada saat kita menunggu. Tidak ada kekesalan bahkan putus asa seperti bangsa Israel pada saat Tuhan bilang tidak. Mari saudara kita belajar menjadi worship. Yang betul-betul saudara mengenal Tuhan. Karena Firaun saudara adalah gambaran dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Keluaran, ya Keluaran 5. Pada saat Musa berbicara tentang menyampaikan yang Tuhan mau, Firaun berkata di ayat yang kedua, Keluaran 5 ayat yang kedua. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan? Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel itu pergi. Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan seperti gambarannya Firaun, maka orang tersebut tidak akan pernah bisa untuk mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita diajar oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan. Amin.
Siapa Tuhanmu kita harus kenal. Kita harus belajar sehingga kita saudara pada saat kita mau belajar mengenal Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita tidak menolak suara Tuhan, tetapi kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau. Mendengar apa yang Tuhan inginkan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kita belajar mengenal Tuhan. Amin. Dan hari ini saudara duduk beribadah karena kita sedang mau mengenal Tuhan. Amin. Mengenal siapa Tuhan. Mengenal Tuhan yang kita sembah. Dan yang terakhir saudara. Kata beribadah itu adalah worship. Kemudian serve. Artinya Tuhan mau pada saat kita datang beribadah kepada Tuhan, kita membawa worship kepada Tuhan. Hidup kita menyembah Tuhan tanpa apapun, meniadakan diri. Bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Amin. Kita akan tetap memuliakan Tuhan apapun situasi, baik di padang gurun. Tidak ada apa-apa, tapi aku mau worship Tuhan. Amin. Mereka tidak diajar menyembah Tuhan, worship di tanah Kanaan yang penuh madu dan susu. Tetapi Tuhan mengajarkan bangsa Israel menyembah Tuhan di padang gurun. Artinya betul-betullah kita sedang bergantung penuh kepada Tuhan. Sedang betul-betul tertuju fokus hanya kepada Tuhan. Mendiadakan diri kita dan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Amin. Dan yang kedua adalah serve. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, layanilah Tuhan. Amin. Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan bukan seperti kita sebagai pelayan Tuhan. Tapi layanilah Tuhan. Artinya kita mau terhubung dengan Tuhan. Serve. Kalau serve itu saudara pelayan Tuhan, artinya kita sedang melayani Tuhan. Betul gak? Kita sedang menjadi pelayan yang sedang mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Betul? Serve. Tapi kalau kita bukan pelayan, kita tidak akan tahu apa yang tuannya mau, apa yang tuannya perintahkan. Karena kita bukan pelayan dia. Tapi kalau kita menjadikan diri kita pelayan kepada si A, maka kita akan terhubung dengan si A. Betul? Kita akan terus berkonek dengan si A. Betul? Bahwa apapun perintahnya, apapun gerak-geriknya kita tahu. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, dia sudah tahu saudara. Karena terkonek, karena dia selalu fokus, karena dia memberikan dirinya sebagai pelayan serve kepada tuannya. Dan bagaimana kita bisa menjadi pelayan Tuhan? Kita buka di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dan kita percaya bahwa ayat ini sangat-sangat seharusnya kita tahu. Ya, Matius 6 ayat yang ke-33, 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kata serve yang Tuhan mau adalah yuk cari apa maunya dia. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah. Yang namanya kerajaan itu berarti ada perintah-perintah. Betul? Di dalam kerajaan saya percaya ada yang namanya law, ya kan, perintah, ada yang namanya larangan, ada yang namanya aturan, itu termasuk di dalam sebuah kerajaan. Sehingga kalau kita menjadi warga negara, kita tahu hak dan kewajiban, betul? Arti kita melayani adalah kita mau cari tahu apa sih larangannya, apa sih aturannya, apa yang Tuhan mau. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga itu yang kita buat. Betul? Itu yang kita lakukan. Bukan sekedar kita menyenangkan diri kita. Hanya memuaskan diri kita. Dan kita terus datang kepada Tuhan untuk memuaskan kita. Untuk memuaskan keinginan kita lebih dulu. Sehingga kita akan mau memuaskan hati Tuhan. Bukan. Jangan kebalik. Tapi kita mau belajar melayani Tuhan dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Kalau saudara membuktikan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, layanilah Tuhan. Layani Tuhan dengan layani gereja itu berbeda ya. Tapi layanilah pribadi Tuhan.
Layanilah hati Tuhan, pribadi Tuhan yang lebih utama di atas segala-galanya. Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan dengan cari tahu apa sih kebenaran Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan mau. Cari tahu apa yang harus dirubah nih dari diri kita. Jangan budek. Budek itu kan tanda orang keras hati ya, gak dengar, betul? Kenapa orang bisa keras hati? Karena gak mau dengar. Gak mau dengar teguran. Gak mau dengar firman. Gak mau dengar larangan. Sehingga semuanya dilabrak terus. Tapi kalau kita mau jadi pelayan Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau, betul? Kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita akan menjauhkan diri kita. Apa yang Tuhan gak suka. Hati yang keras. Hati yang sombong. Hati yang penuh dengan dusta. Kalau saudara baca di dalam Timotius ya. Keadaan manusia di akhir zaman. Kita akan berusaha bercermin. Karena Tuhan sudah kasih firman sebagai cermin. Amin. Bercerminlah di sini. Apakah kita sudah menjadi pelayan Tuhan atau belum? Jangan kita berpikir bahwa kita sudah menjadi pelayan di mimbar 10 tahun, 15 tahun. Dan kita sudah katakan aku pelayan Tuhan. Hari ini kita mau katakan aku pelayan Tuhan. Karena aku sedang melakukan perintah Tuhan. Aku pelayan Tuhan karena aku sedang bercermin kepada firman. Aku pelayan Tuhan karena aku sedang menyenangkan hati Tuhan. Aku pelayan Tuhan. Aku pelayan Tuhan karena aku sedang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan katakan tinggalkan marah itu. Apakah engkau bisa meninggalkan marah secepat itu? Kalau Tuhan katakan tinggalkan sakit hati itu. Tinggalkan dosamu. Tinggalkan kesombonganmu. Tinggalkan amarahmu. Apakah engkau bisa melakukannya? Kadangkala kita susah melakukannya. Karena kita melihat diri kita. Gak bisa Tuhan. Tapi hari ini datanglah sebagai pelayan Tuhan. Yes Lord. Ya Tuhan, aku mau. Karena mudah sekali berdiri di sini. Tapi melakukannya sulit. Betul? Hari ini. Kalau Tuhan mau kita beribadah. Bangsa Israel sedang dilatih Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan dengan iman. Amin. Bangsa Israel dilatih untuk Tuhan beribadah. Karena Tuhan mau bangsa Israel betul-betul worship di padang gurun. Worship di tengah-tengah ketiadaan. Worship di tengah-tengah kekeringan. Worship di tengah-tengah tidak ada apa-apa. Dan Tuhan ajarkan bangsa Israel untuk datang beribadah sebagai orang yang melayani Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan karena mereka tidak bisa melihat apa-apa. Hanya Tuhan, hanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Apa yang Tuhan inginkan untuk aku kerjakan. Apa yang Tuhan ingin untuk aku jauhkan. Segala sesuatunya adalah tentang Tuhan. Hari ini, apakah engkau sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh beribadah? Worship and serve. Apakah engkau punya iman bahwa Dia ada? Tundukkan hatimu. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bring your worship. Kita percaya bahwa Dia ada, Tuhan ada. Dan ibadah kita tidak akan pernah sia-sia percuma. Karena kita belajar dan terus belajar. Betul-betul beribadah. Worship and serve the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Because you are Alpha and Omega. Because you are Alpha and Omega. Engkau yang awal dan akhir dalam hidupku. Engkau yang tahu hidupku dari awal sampai akhir. Dan bawalah aku sebagai penyembah-penyembah-Mu.
di dalam roh dan kebenaran. Mari jemaat, kita mau angkat pujian ini. Dengan segenap hati kita tujukan untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dan hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Tuhan katakan, apakah engkau tidak percaya aku sanggup menolongmu? Apakah engkau tetap khawatir bahwa sepertinya aku tidak ada? Hari ini Tuhan mau kita betul-betul menyembah Tuhan karena kita punya iman kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena betul-betul kita percaya bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Kita sedang menghormati Tuhan karena Dia adalah Allah yang kudus. Dan kita belajar sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga sungguh kita katakan
We give you all the glory to you, Lord. We give the glory only to you, Lord. Only to God. Only to God and only to God. Yes. We give the glory. Amen.
kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Sembahlah Dia dengan sepenuh hatimu. Datanglah dan bangun mezbahmu segenap hatimu. Dan jangan lupakan Tuhan. Tuhan selalu mengasihimu untuk selalu mau engkau datang kepadanya. Dengan penuh iman, percaya bahwa Dia ada. Dengan membawa perubahan dalam hidupmu karena engkau sedang menghormati Dia. Dengan melayani Tuhan dan mengerjakan seluruh kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan semua untuk hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Bawalah kami ya Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu yang datang beribadah. Sungguh-sungguh datang beribadah kepadamu. Berkatilah umat-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang mereka hadapi. Apa yang sedang mereka lewati. Apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang mereka perlukan dan butuhkan. Tuhan Engkau tahu. Dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang baik. Allah yang setia. Allah yang pasti tidak akan pernah terlambat untuk menolong kami. Allah yang setia dan selalu ada mendampingi kami, menyertai kami, bahkan menyediakan pertolongan bagi kami. Sesungguhnya Engkaulah yang memberikan penambahan bagi kami dan keluarga, bahkan anak-anak kami. Sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Sadarlah kami ya Tuhan kepada siapa kami harus membawa hidup kami. Untuk tetap beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Dan terus membawa mereka untuk datang beribadah kepadamu. Tidak kepada dunia, tetapi kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi kami percaya kasih Tuhan selalu menyertai kami. Dan berkat-Mu pun Engkau sediakan bagi kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Menengadah ke surga. Bukalah hatimu dengan iman, percaya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulang dan bawalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang, pertolongan, penyertaan dari Tuhan kita. Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Bagi saya dan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setia
saya.